Muhammad Fauzi. Saya dari R1 Akuntansi 5. Kali ini saya akan membahas tentang akuntansi keuangan lanjutan. Di sini adalah batas transaksi antara perusahaan aktiva tetap. Yang pertama, penjualan aktiva tetap kepada perusahaan afiliasi pada harga selain nilai residu menciptakan laba atau rugi yang belum terrealisasi bagi entitas yang dikonsolidasikan. Yang kedua, keuntungan atau kerugian antar perusahaan muncul dalam laporan laba rugi afiliasi penjual pada tahun penjualan. Yang ketiga, keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dan sudut pandang entitas yang dikonsolidasikan tidak bisa dijual kepada entitas luar atau dalam kasus depreciable aktiva tetap secara penuh menggunakan entitas yang dikonsolidasikan. Di sini ada dua pengaruh. Yang pertama, pengaruh dari keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan harus dieliminasi dari pendapatan investasi dalam konsolidasi satu baris. Yang kedua, pengaruh dan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan harus dieliminasi dari laporan keuangan konsolidasi. Di sini ada penjualan tanah antar perusahaan arus ke bawah. Yang pertama, pada tahun penjualan tanah antar perusahaan dibuat jurnal pada kertas kerja konsolidasi untuk mengeliminasi keuntungan penjualan tanah dan mengurangi akun tanah menjadi harga perolehan. Di sini ada dua. Yang pertama, jurnal ini sama untuk penjualan tanah antar perusahaan arus ke bawah dan arus ke atas. Yang kedua, perusahaan induk mengurangi pendapatan investasinya dan akun investasi untuk keuntungan antar perusahaan yang belum terrealisasi. Yang kedua, selama tanah dipergunakan pada tahun berikutnya sampai tahun penjualan, kertas kerja konsolidasi dibutuhkan pada setiap tahun untuk mengurangi akun tanah sampai harga pendapatan perolehannya dan meningkatkan akun investasi untuk penetapan resiprokal dengan akun entitas anak perusahaan pada awal periode. Yang ketiga, saat tanah dijual kepada entitas luar, induk perusahaan mengakui laba atas penjualan antar perusahaan sebelumnya. Di sini ada dua. Jurnal kertas kerja menyesuaikan keuntungan atas penjualan tanah terhadap keuntungan yang dikonsolidasikan dan menetapkan resiprokal antar investasi awal dan akun entitas anak perusahaan. Yang kedua, keuntungan yang dikonsolidasikan adalah selisih antara biaya perolehan dan harga penjualan terakhir pada entitas luar. Di sini penjualan aktiva tetap yang dapat disusutkan arus ke bawah. Yang pertama, pada tahun penjualan, keuntungan yang belum direalisasi dari penjualan arus ke bawah dari aktiva tetap digunakan dalam akun perusahaan induk. Di sini ada 6 bagian. Yang pertama, keuntungan yang belum realisasi dieliminasi di dalam penentuan pendapatan investasi dengan metode ekuitas. Yang kedua, keuntungan yang belum direalisasi seharusnya tidak muncul pada laporan laba rugi konsolidasi. Yang ketiga, keuntungan yang belum realisasi
dihilangkan dari laporan keuangan konsolidasi kertas kerja yang mengeliminasi keuntungan dan pengembalian aktiva tetap menjadi nilai penyusutannya pada entitas konsolidasi pada saat penjualan. Yang keempat, semua penyusutan pada keuntungan yang belum direalisasi pada tahun penjualan diakui sebagai keuntungan. Yang kelima, beban penyusutan dan akumulasi penyusutan berkurang pada kertas kerja konsolidasi untuk menyesuaikan harga perolehan pada akhir periode entitas yang dikonsolidasikan. Yang keenam, perhitungan pendapatan kepemilikan minoritas tidak berpengaruh. Yang kedua, pada tahun berikutnya setelah penjualan antar perusahaan, perusahaan induk menyesuaikan pendapatan investasinya untuk pengakuan perbagian dari keuntungan yang belum direalisasikan. Di sini ada dua bagian. Yang pertama itu seluruh jumlah keuntungan dari penjualan antar perusahaan baru diakui sebagai pendapatan investasi pada akhir masa penggunaan dari aktiva tetap. Yang kedua, akun investasi mencerminkan dasar pembagian proposal ekuitas anak perusahaan dengan asumsi tidak ada laba yang belum direalisasikan atau perbedaan pada biaya nilai buku. Persediaan dibeli antar perusahaan untuk digunakan sebagai aktiva tetap. Yang pertama, keuntungan yang belum direalisasi atau penjualan diakui melalui penyusutan oleh pembeli afiliasi. Yang kedua, kertas kerja pada tahun penjualan antar perusahaan. Di sini ada dua bagian. Yang pertama, mengurangi penjualan untuk penjualan antar perusahaan, mengurangi harga pokok penjualan untuk biaya persediaan, dan mengurangi aktiva tetap menjadi harga perolehan pada entitas yang direkonsolidasikan. Yang kedua, mengeliminasi penyesuaian atas laba kotor dan dari penjualan. Yang ketiga, kertas kerja pada tahun berikutnya akan mengurangi aktiva tetap menjadi harga perolehan, mengeliminasi pengaruh keuntungan yang belum direalisasi dari akun penyusutan, serta pembentukan resiprokal antara ekuitas awal periode dan jumlah investasi. Di sini ada laba antar perusahaan atas tanah. Ini contoh soal. Perusahaan P memiliki 90 kepemilikan S. Perusahaan P memiliki 90% kepemilikan perusahaan S. Diperoleh pada saat nilai buku sama dengan nilai wajar pada awal tahun 19X1. Harga perolehan pada tahun 19X1 $1.500 dan dijual antar perusahaan dengan harga $2.500. Tanah dijual kepada entitas luar pada tahun 19X3 seharga $3.000. Di sini ada laba terpisah tahun 19X1. Perusahaan P menjual tanah kepada perusahaan S. Nah, di sini penjualan perusahaan P itu penjualannya itu $50.000, sedangkan perusahaan P $30.000. Nah, di sini dikurangi beban pada perusahaan P $40.000, sedangkan pada perusahaan S itu $25. Terus keuntungan penjualan tanah
Perusahaan P mendapatkan 1000 US dollar, sedangkan di perusahaan S tidak mendapatkan. Nah, jadi laba terpisahnya itu pada perusahaan P adalah 11.000 US dollar, sedangkan di perusahaan S itu 5.000 US dollar. Di sini ada laba terpisah tahun 19X2 sama penjualan pada perusahaan P itu 55.000 US dollar, sedangkan di perusahaan S 35 US dollar, dikurangi sama beban-beban di perusahaan P 44 US dollar, sedangkan di perusahaan S 29.000 US dollar. Laba terpisahnya adalah di perusahaan P 11.000 US dollar, sedangkan di perusahaan S itu 6.000 US dollar. Di sini laba terpisah tahun 19X3-nya penjualan di perusahaan P 60.000 US dollar, sedangkan di perusahaan S 38 US dollar. Dikurangi sama beban-beban di perusahaan S 50 US dollar, sedangkan di perusahaan S itu 30 US dollar. Jadi laba terpisah ada keuntungan penjualan tanah di perusahaan S itu 500 US dollar. Jadi laba terpisahnya 10.000 US dollar di perusahaan P, sedangkan di perusahaan S itu 8.500 US dollar. Nah, di sini contoh di sini ada penjualan arus ke bawah 19X1, pendapatan yang ditangguhkan sebesar 1000 US dollar. Di sini penjualan P ada 50 US dollar. Dan perusahaan S 30 US dollar. Di sini ada penyesuaian dan eliminasi. Di sini tidak ada. Jadi laporan konsolidasinya adalah 80.000 US dollar. Pendapatan dari S di perusahaan P mendapatkan 3.500 US dollar. Di penyesuaian dan eliminasi B itu dapat 3.500, sedangkan di laporan konsolidasinya tidak ada. Keuntungan penjualan tanah pada perusahaan P mendapatkan 1.000 US dollar. Ditulis penyesuaian dan eliminasinya 1.000 US dollar. Beban dikurangi sama beban-beban. Di sini ada beban-beban 40.000 US dollar di perusahaan P, sedangkan di perusahaan S itu 25.000 US dollar. Jadi laporan konsolidasinya totalnya 65.000 US dollar. Di sini ada pendapatan hak minoritas, langsung dicatat di laporan konsolidasi 500 US dollar. Jadi laba bersihnya di perusahaan P itu 14.500 US dollar, sedangkan di perusahaan S itu 5.000 US dollar. Nah, di sini laporan konsolidasinya jadi 14.500 US dollar. Nah, di sini ada perhitungan pendapatan hak minoritas. Di sini 5.000 US dollar dikali 10%, hasilnya 500. Konsolidasi satu baris. Investasi pada S 3.500 US dollar, pendapatan dari S 3.500 US dollar. Untuk mencatat 90% dari pendapatan yang dilaporkan perusahaan S dan mengeliminasi laba yang belum direalisasikan atas penjualan tanah, perhitungannya 5.000 US dollar dikali 90% US dollar sama dengan 1.000 US dollar. Nah, di sini ada kertas kerja konsolidasinya. Kertas kerja konsolidasinya yang pertama keuntungan penjualan tanah 1.000 US dollar dan tanah 1.000 US dollar. Untuk mengeliminasi keuntungan atas penjualan tanah kepada S dan menggunakan tanah menjadi harga perolehannya, pendapatan dari perusahaan S itu 3.500 US dollar dan investasi pada perusahaan S 3.500 US dollar. Untuk mengeliminasi pendapatan investasi dan untuk mengalihkan akun investasi menjadi saldo awal perolehan. Di sini penjualan arus kas ke bawah 19X2. Di sini sebenarnya sama aja perhitungannya kayak yang penjualan 19X yang pertama. Cuma di sini bedanya itu nominalnya saja. Di sini penjualannya
itu pada perusahaan P 55.000 US dollar, sedangkan di perusahaan S itu 35 US dollar. Jadi laporan konsolidasinya 90.000 US dollar. Pendapatan dari perusahaan S itu 5.400 US dollar, sedangkan di penyesuaian dan eliminasinya itu 5.400 US dollar. Nah, di sini ada beban-beban. Beban-beban pada perusahaan P itu 44.000 US dollar, sedangkan di perusahaan S itu 29.000 US dollar. Jadi di lapangan konsolidasinya itu 73.000 US dollar. Di sini ada pendapatan hak minoritas, itu langsung kita taruh di laporan konsolidasi 600 US dollar. Jadi laba bersih pada perusahaan P 16.400 US dollar, sedangkan di perusahaan S itu 6.000 US dollar. Jadi laporan konsolidasinya itu 16.400 US dollar. Di sini sama aja, hampir semuanya sama. Cara perhitungan pendapatan hak minoritasnya sama kayak yang pembagian yang pertama. Jadi di sini penjualan arus kas ke bawah 19x3, tanah dijual kepada entitas luar. Di sini sama aja kayak yang pertama, cuma bedanya di sini ada nominalnya berbeda. Di sini perusahaan P penjualannya itu 60.000 US dollar, sedangkan di perusahaan S 38 US dollar. Jadi laporan konsolidasinya 98.000 US dollar. Pendapatan dari S-nya itu 8.650 US dollar. Jadi penyesuaian di eliminasinya itu 8.650 US dollar. Terus di sini ada keuntungan penjualan tanah. Di perusahaan P tidak mendapatkan keuntungan, sedangkan di perusahaan S mendapatkan 500 US dollar. Penyesuaian dalam eliminasinya jadi 1.000 US dollar. Terus di sini laporan konsolidasinya masuk jadi 1.500 US dollar. Nah, di sini ada beban-beban juga sama. Di sini beban perusahaan P 50 US dollar, sedangkan di perusahaan S itu 30.000 US dollar. Jadi di sini di laporan konsolidasinya menjadi 80.000 US dollar. Di sini ada pendapat hak minoritas. Pendapat hak minoritas ada laporan konsolidasi 8.850 US dollar. Jadi laba bersih di perusahaan P itu 18.650 US dollar, sedangkan di perusahaan S itu 8.500 US dollar. Jadi di sini laporan konsolidasinya 18.650 US dollar. Nah, di sini perhitungannya masih sama menggunakan konsolidasi satu baris. Cara perhitungannya sama kayak yang perhitungan 1, 2. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.